Baik, selamat sore. Nama saya Sulaiman Al-Rasid. NIM 432181200067. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai otonomi daerah dan kaitannya dengan sumber daya SDM global. Tentu dalam video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, tugas besar 2. Saya harap dengan adanya video ini saya bisa memenuhi syarat. Langsung saja untuk tujuan otonomi daerah sendiri antara lain yaitu membebaskan beban pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani di urusan daerah. Sebagai contoh misalkan ketika si pemerintah daerah itu diberikan kewenangan atau keleluasaan dalam mengelola dari APBD-nya itu sendiri dan tentunya untuk keperluan masyarakat di daerah, misalkan seperti pembangunan infrastruktur dan lain sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam hal ini si pemerintah daerah tidak semerta-merta untuk menghabiskan dana tersebut untuk keperluan lain selain keperluan daerah tersebut. Tetapi si pemerintah pusat juga terus mengawasinya. Dan si ini apa namanya tujuannya juga harus sama dengan apa yang diinstruksikan oleh pusat. Nah, lalu apakah pemerintah pusat tidak punya tugas? Tentu dia mempunyai tugas juga dalam pembangunan seperti infrastruktur, tetapi dalam hal ini pemerintah pusat mengerjakan yang skala nasional. Misalkan ada beberapa pembangunan yang memang itu concern buat pusat meskipun adanya di daerah, tetapi banyak sekali proyek-proyek yang di take over oleh pusat. Artinya itu memang keperluannya skala nasional. Nah, itulah eh, jadi pemerintah pusat lebih concern untuk proyek-proyek yang skala nasional. Tujuannya apa? Yang pertama untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Bisa kita bayangkan apabila semua dilakukan oleh pemerintah pusat tentu akan kewalahan. Yang kedua untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pemerataan. Yang kelima pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Terus yang terakhir, membubuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan dan serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Lalu manfaat otonomi daerah sendiri, yaitu pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah, yang sifatnya heterogen. Yang kedua, memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Yang ketiga, perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih efektif. Yang keempat, peluang bagi pemerintah serta lembaga private dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial. Yang kelima, dapat meningkatkan efisiensi pemerintah di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu diserahkan kepada daerah pejabat seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwasanya yang program-program daerah hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pusat tentu tetap mengawasi dan tentu pemerintah tetap bekerja yang skala nasional. Dampak positifnya, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Tentu pasti dan dampak negatifnya untuk otonomi daerah sendiri adalah dampak negatifnya adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara
yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara. Seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih sulit mengawasi jalannya pemerintah daerah. Selain itu, memang dengan sistem otonomi daerah membuat peran pemerintah pusat tidak begitu berarti. Namun tetap dalam konteks ini pemerintah pusat tetap mengawasi. Lanjut ke sumber daya manusia global. Tentu ketika kita berbicara sumber daya manusia itu adalah bagi saya itu sebuah penggerak ya. Manajemen sumber daya manusia sendiri bagian dari fungsi manajemen. Jikalau manajemen menitik beratkan bagaimana mencapai tujuan bersama dengan orang lain atau ingin mencapai sebuah pencapaian dalam sebuah perusahaan, tentu dilihat dari sumber dayanya. Jika sumber SDM-nya berkualitas, tentu akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa kita bayangkan apabila sebuah perusahaan merekrut SDM yang tidak kompatibel, maka bagi saya itu mungkin akan susah ya. Makanya di sini hmm, di terbentuklah sumber daya global, penting sekali menurut saya. Manajemen sumber daya manusia dan global sebagai pengaruh yang mempengaruhi di antara ketiga dimensi aktivitas SDM. SDM global menekankan menjamin eh, melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional, dikembangkan dari industri dan literatur manajemen sumber daya SDM yang berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Nah, sebelum kita flashback mungkin ke beberapa tahun ke belakang, kita belum mengenal apa itu LinkedIn, apa itu Jobstreet. Bahkan mungkin pada zamannya nenek moyang kita dulu mencari pekerjaan itu kita harus membawa amplop coklat atau dikirimkan lewat pos lalu nyampe. Nah, cuman di era globalisasi sekarang ini, di eranya saya ini, ketika saya mau melamar ke sebuah pekerjaan, tentu saya tinggal mengirim email atau lewat situs-situs recruiter seperti LinkedIn, Jobstreet dan lain sebagainya. Tentu dalam persaingan global ini kita sebagai talent ya juga mempunyai tantangan karena tidak hanya kandidat di dalam negeri saja, kita juga bersaing dengan eh, beberapa kandidat dari luar Indonesia. Coba kita jalan-jalan ke daerah Jakarta saja, misalkan banyak sekali tentunya warga negara asing yang memang bekerja di Indonesia. Mungkin saja si perusahaan kenapa merekrut orang asing karena SDM kita belum memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut. Saya yakin jika SDM kita berkualitas mungkin saja eh, pekerja dari negara-negara asing akan lebih minimal ya daripada sekarang.
Bahkan di era globalisasi ini, si recruiter biasanya tidak hanya melihat dari profile yang CV kita, biasanya mereka ingin mencantumkan dari LinkedIn kita, terus dari sosmed kita dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk melihat apa sih kegiatan sehari-hari talent yang ingin dia ambil. Misalkan, oh ternyata dia si talentnya ini di sosmednya mencerminkan hal yang tidak baik, saya yakin itu tidak akan diambil oleh perusahaan ya. Itulah. Dan sebaliknya jika kita memang bagus, maka kita tentu pasti akan dipakai juga. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.